Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Ahmad bisa di Prabowo, NPM 2108260064 dari blog psikiatri. Izin saya di sini akan menjelaskan tentang mind map yang berjudul gangguan somatoform. Gangguan somatoform ini untuk definisi sendiri yaitu sekelompok gangguan psikosomatis di mana individu mengalami gejala fisik yang nyata seperti nyeri, kelelahan, atau masalah pencernaan, tetapi tidak ditemukan penyebab medis yang jelas setelah pemeriksaan. Gejala-gejala ini tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh kondisi fisik atau neurologis yang ada, tetapi sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari penderita. Penderita gangguan somatoform sering merasa cemas berlebihan tentang kondisi kesehatannya meskipun tes medis menunjukkan hasil normal. Untuk faktor pencetus gangguan somatoform sendiri yaitu biasanya kompleks dan melibatkan kombinasi faktor psikologis, sosial, dan biologis. Beberapa faktor yang dapat berperan pencetusan gangguan ini antara lain. Yang pertama yaitu ada stres psikologis. Stres berat seperti kehilangan orang yang dicintai, perceraian, masalah keuangan, ataupun beban kerja yang berlebihan. Lalu yang kedua, ada trauma emosional ataupun fisik. Pengalaman traumatis baik emosional seperti kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan seksual maupun fisik. Lalu ada gangguan kecemasan ataupun depresi, yaitu gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mood lainnya sering terjadi bersamaan dengan gangguan somatoform. Lalu selanjutnya ada riwayat keluarga, yaitu faktor genetik dan lingkungan berperan, terutama jika ada anggota keluarga yang memiliki kecenderungan mengalami gangguan psikosomatik ataupun gangguan mental. Ya, terakhir ada faktor lingkungan sosial. Dukungan sosial yang kurang, isolasi, atau hubungan interpersonal yang buruk dapat memperburuk gejala somatoform. Lalu untuk gejala gangguan somatoform sendiri menurut kriteria PPDGJ 3, yaitu yang pertama ada gangguan somatisasi. Gejala somatis yaitu gejala somatis yang berulang, bervariasi, dan seringkali melibatkan banyak sistem tubuh, misalnya gastrointestinal, kardiovaskular, atau nyeri. Lalu gejala somatisasi ini berlangsung setidaknya selama 2 tahun. Lalu yang kedua ada gangguan hipokondriasis. Kecemasan yang berlebihan mengenai penyakit serius yang belum terdiagnosis, walaupun hasil pemeriksaan medis negatif atau tidak meyakinkan. Gangguan ini menyebabkan stres yang signifikan dan mengganggu fungsi sosial atau pekerjaan. Lalu gejala hipokondriasis ini berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Lalu yang ketiga ada gangguan somatoform tak terdiferensiasi, yaitu gejala berlangsung kurang dari 2 tahun tetapi tetap menyebabkan stres yang signifikan atau mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan. Selanjutnya ada gangguan dismorfik tubuh atau body dysmorphic disorder, yaitu kekhawatiran yang berlebihan dan tidak realistis mengenai cacat atau kekurangan fisik pada tubuh yang sebenarnya tidak ada atau sangat minimal. Kekhawatiran ini menyebabkan penderita emosional yang berat dan mengganggu kehidupan sosial atau aktivitas sehari-hari. Lalu yang selanjutnya ada gangguan nyeri somatoform. Nyeri yang terus-menerus dan intens di satu atau lebih area tubuh yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh faktor medis ataupun kondisi fisik. Nyeri menyebabkan penderita emosional yang signifikan dan mengganggu fungsi sosial ataupun pekerjaannya. Lalu untuk tata laksananya yaitu pemberian penjelasan tentang sebelum lanjut ke tata laksana, pasien harus diberikan penjelasan tentang kondisinya. Pasien harus diberi pemahaman bahwa meskipun gejala fisik yang mereka alami nyata, mereka mungkin disebabkan oleh faktor psikologis, bukan penyakit fisik yang serius. Tata laksana mungkin memerlukan waktu yang panjang dan membutuhkan pemantauan berkelanjutan. Lalu untuk tata farmakoterapi bisa diberikan antidepresan terutama SSRI ataupun SNRI, yaitu fluoxetine ataupun bisa sertralin. Lalu untuk terapi psikologis, terapi kognitif perilaku CBT adalah metode yang paling efektif untuk gangguan somatoform. Terapi ini membantu pasien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif serta perilaku yang berkontribusi terhadap gejala fisik. CBT juga mengajarkan pasien cara mengatasi stres dan kecemasan. Lalu ada yang kedua ada terapi psikodinamik. Terapi ini juga membantu pasien memahami bagaimana konflik emosional dan pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi gejala fisik mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya dan syaitan, dan jika ada kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.